Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di mata kuliah Hukum Perdata Internasional, dan pokok bahasan kita kali ini tentang asas-asas hukum perdata internasional. Ya, pemahaman asas ini mempati. Kalau kita belajar tentang asas, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa asas ini adalah hal yang paling strategis dalam kita mempelajari hukum. Dan posisi asas ini lebih tinggi daripada regulasi. Secara teoritis ya, bahwa asas ini positioningnya lebih tinggi daripada regulasi atau peraturan perundang-undangan. Karena bagaimanapun juga regulasi atau aturan hukum negara ini selalu mengacu pada asas. Ya. Jadi daripada kita terpaku pada peraturan perundang-undangan yang bisa jadi berubah sesuai dengan dinamika politik hukumnya, kita lebih baik berpatokan pada asas, atau istilah lainnya adalah prinsip. Regulasi bisa berubah, tapi asas lebih stick, lebih menetap sifatnya. Jadi saran saya kalau kita belajar tentang hukum, lihat asasnya. Baru kemudian dalam tatanan praktik apabila misalnya timbul perselisihan, ya sebutkan saja dasar hukumnya di regulasi. Tapi asas ini adalah hal yang secara teoritis menjiwai lahirnya regulasi. Ya, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas asas-asas atau prinsip-prinsip dalam hukum perdata internasional, di mana relasi keperdataan internasional ini bisa memunculkan adanya polemik-polemik hukum dan bagaimana kita menyelesaikannya. Ya. Dari masalah pengakuan hingga kemudian penyelesaian hukumnya. Yang pertama terkait dengan asas hukum perdata internasional adalah asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan ini adalah asas yang paling utama. Karena setiap orang dihukumi berdasarkan kewarganegaraannya. Ya. Orang dihukumi berdasarkan kewarganegaraannya lewat asas nasionalitas aktif terutama, di mana hukum negara itu melingkupi atau melindungi seluruh warga negaranya dimanapun dia berada, entah itu berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Hukum negaranya ini mengayominya, wujud dari perlindungan hukum. Ini yang terpenting. Ini adalah asas yang paling general dan membawahi asas-asas lain. Ya. Berikutnya juga ada asas-asas, dan asas ini sifatnya bisa mengecualikan atau sebuah kekhususan dari asas kewarganegaraan tadi. Asas-asas yang menjadi alternatif ini, yakni asas berikutnya. Ini pertama masalah asas domisili. Orang juga dihukumi berdasarkan domisilinya.
tidak hanya kewarganegaraan. Orang dihukum tidak hanya berdasarkan kewarganegaraannya, juga melainkan berdasarkan domisilinya atau di mana ia tinggal. Kalau orang asing tinggal di Indonesia, kita mengenal izinnya, apakah itu kitab, kartu izin tinggal menetap, atau kitas, nah, istilahnya kitab atau kitas. Nah, ini mempengaruhi hukum yang berlaku bagi orang tersebut. Ya, ini berdasarkan domisilinya. Misalnya ada WNA tinggal di Indonesia, maka dengan kitab atau kitas yang berlaku adalah hukum Indonesia. Dan ini mengesampingkan kewarganegaraannya. Ini. Atau bisa juga kalau demikian juga ketika warga negara Indonesia WNI tinggal di luar negeri pakai izin tinggal, stay permission ya misalnya, nah, itu juga berlaku hukum negara tempat dia tinggal. Ini domisili yang bisa menjadi pengecualian dari asas kewarganegaraan. Atau asas yang ketiga, yakni asas otonomi kehendak. Ya, ini seperti hanya legal choice, di mana setiap orang bisa memilih hukum yang diberlakukan pada dirinya. Kalau secara kewarganegaraan, dia bisa memilih kewarganegaraan, dan meskipun dia punya kewarganegaraan, dia bisa memakai kontraknya, memakai perjanjiannya. Di dalamnya dinyatakan klausul tentang hukum yang berlaku menurut para pihak. Di sini ada legal choice yang dipilih oleh masing-masing pihak yang salah sepakat, setuju, mufakat, ada konsensus, mereka setuju untuk memilih hukum mana yang berlaku dalam perjanjiannya. Nah, dan juga bisa dinyatakan juga terkait dengan apabila di kemudian hari muncul konflik atau sengketa antar keduanya, penyelesaiannya dilakukan di pengadilan mana. Nah, kalau di pengadilan mana ini mencakup asas berikutnya, yakni lex fori. Ya, lex fori, pengadilan di mana sengketa ini diselesaikan. Tapi itu juga bisa dinyatakan sejak awal di dalam kontrak. Atau juga kalau tidak dinyatakan dalam kontrak, maka berlaku juga asas alternatif lainnya, yakni berlaku hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat kontrak tersebut terjadi, atau disebut juga dengan istilah lex contractus. Misalnya perjanjiannya atau aktenya dibuat di Jerman, maka berlaku lex contractusnya ada di Jerman. Atau juga ada alternatif lainnya, yakni rex cite, atau berdasarkan tempat di mana benda yang menjadi pokok sengketa ini berada. Misalnya warga Jerman lagi ya, Jerman kauman.
warga Jerman punya rumah, punya apartemen di Bali misalnya. Maka yang berlaku tidak hanya terkait domisilinya atau kewarganegaraannya atau tempat diperjanjikannya, tapi berdasarkan di mana apartemen tersebut berada. Maka yang berlaku di sini adalah hukum tempat barang atau benda tersebut berada. Itu namanya lex recite, lex recitae. Gitu. Ya. Itu tapi pada umumnya dalam melihat kecenderungan presiden dari kontrak-kontrak yang berada, sudah sejak awal dinyatakan. Kalau kita lihat akta-akta notaris ya, akta-akta notaris itu sudah menunjuk pengadilan mana yang berlaku ketika terjadi persengketaan. Atau lebih banyak mengadopsi asas lex fori terutama pada umumnya menganut asas lex fori tempat atau pengadilan mana yang berwenang mengadili masalah tersebut. Nah, dan pengadilan ini sifatnya lebih spesifik, tidak hanya terkait dengan kewenangan hukum negara, tapi juga sudah spesifik. Misalnya dibuat berkedudukan di Pekalongan dan akan diselesaikan di pengadilan negeri atau pengadilan niaga Pekalongan misalnya, atau Jakarta, Semarang, Bandung. Nah, ini sudah spesifik seawal secara lex fori. Nah, spesifik ini penting dalam kontrak-kontrak hukum perdata umumnya, hanya internasional ya. Jika di kemudian hari terjadi persengketaan, ini yang menjadi patokan. Asas ini adalah menjadi patokan bagi para subjek hukum, baik itu manusia berdasarkan kewarganegaraannya, manusianya, atau badan hukum, PT, CV, firma, koperasi, yayasan. Ini berfokus pada asas-asas tersebut dalam melihat pengakuan keberadaannya maupun perjanjiannya oleh negara, maupun ketika di kemudian hari muncul persengketaan. Demikian materi utama perkuliahan ini. Apabila di kemudian hari, sekarang aja ya, apabila ada pertanyaan, masalah, saya persilahkan. Terima kasih. Atau yang lagi online silahkan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.